Halo, hai, Sobat Muda. Ketemu lagi dengan kita di acara Upercast Universitas Pertamina. Ya. Di sini kita nanti akan ngebawain acara Upercast yang kedua, setelah kemarin kita ngebawain acara yang perdana. Dan tentunya akan dibawakan sama bareng-bareng dengan kita, Fendi dan Jihan. Nah, sebelumnya untuk ya, Sobat Muda yang baru nonton acara Upercast yang kedua ini, kita kenalin lagi nih nama-nama kita. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Fendi Irawan dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019. Nah, kenalin juga nama aku Jihan, jurusan Ekonomi Angkatan 2018. Benar. Nah, di sini kita tuh mau ngemandu acara Upercast. Nah, Upercast itu apa sih, Jihan? Bisa dijelasin atau biar teman-teman Sobat Muda ini yang baru gabung itu tahu? Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru join ya di acara Upercast kita, aku bakal jelasin nih ke Sobat Muda semua acara Upercast itu apa sih. Nah, Upercast ini sendiri merupakan podcast Universitas Pertamina yang selalu update tentang informasi terbaru atau berita terkini mengenai Universitas Pertamina, dan yang pastinya itu nanti kita bakal bahas mengenai pendaftaran, beasiswa, event-event yang sedang berlangsung, pelayanan, fasilitas, atau apapun kehidupan di Universitas Pertamina. Nah, gitu Sobat. Jadi kalau misalnya Sobat pengen ngikutin info terbaru tentang Universitas Pertamina, pastinya jangan ketinggalan ya untuk selalu ngikutin program Upercast ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita di Universitas Pertamina, karena Upercast ini akan selalu ditayangin di YouTube Universitas Pertamina. Jangan lupa nyalain notification-nya juga supaya nggak ketinggalan. Oke. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku ada mau ngasih tahu dulu nih, Fen. Oh ya, apa tuh? Iya semua. Jadi nanti di akhir acara aku bakal ngasih kode referral buat Sobat Muda yang setia nonton acara podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, kode referral itu berguna untuk Sobat Muda semua, untuk 4 orang tercepat yang mendaftar bakal dapat biaya potongan pendaftaran. Nah, penasaran kan berapa biaya potongan pendaftaran yang bakal didapat? Simak terus ya program kita dari awal sampai akhir. Nah, oke tadi ya ngomong-ngomong tentang ini ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kan sebelumnya kita udah jawab juga nih Q&A dari teman-teman ya. Itu kan kemarin kita kumpulin dari question box di Instagram. Nah, ternyata masih banyak dari sobat semua mungkin yang masih penasaran ya tentang Universitas Pertamina, dan banyak yang nanyain juga lewat DM, bahkan kemarin dari komen-komen YouTube juga ya kan, tentang beasiswa, mungkin pengen tahu lebih lanjut. Nah, hari ini kita bakal memperdalam terkait beberapa pertanyaan tentang beasiswa lagi, Fer. Gitu. Oke, mulai aja langsung ya. Kita jawab ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu pertanyaannya masih banyak nih yang nanya beasiswa apa aja sih yang lagi dibuka saat ini atau yang sedang dibuka saat ini. Nah, untuk seperti yang udah aku jelasin di episode sebelumnya, Universitas Pertamina itu mengalokasikan beasiswa sebesar 23 miliar untuk beasiswa, untuk program beasiswa. Nah, jadi iya banyak banget, dan pastinya itu kesempatan untuk teman-teman semua juga gede ya dapat beasiswa di sini. Nah, beasiswa yang sedang dibuka saat ini tuh ada 2 jenis. Jadi yang pertama itu beasiswa yang bisa diajukan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa. Nah, yang kedua beasiswa yang bisa diajukan oleh mahasiswa aktif Universitas Pertamina. Nah, untuk informasinya lebih detail supaya Sobat lebih tahu tentang beasiswa yang sedang dibuka saat ini, Sobat tinggal langsung aja akses ke universitaspertamina.ac.id/beasiswa, karena di situ udah detail banget Fen dijelasin. Nah, selanjutnya bakal bahas apa lagi nih, Fen? Tadi kan udah nih beasiswa, kita mau bahas apa lagi nih? Nah, selanjutnya Jihan, jadi selanjutnya kita akan ngasih tahu terkait dengan ada lab apa aja sih di Universitas Pertamina ini yang menunjang pembelajaran selama masa perkuliahan. Nah, meski Universitas Pertamina berdiri pada tahun 2016, nah tapi kelengkapan laboratoriumnya itu udah banyak dan lengkap loh Jihan dan Sobat Muda. Nah,
banyak banget laboratorium yang bisa menunjang pembelajaran mahasiswa selama proses perkuliahan. Nah, di Universitas Pertamina itu sendiri punya laboratorium seperti yang pertama ada laboratorium sistem distribusi logistik untuk mahasiswa teknik logistik, kemudian laboratorium pemboran, laboratorium kimia terintegrasi, laboratorium geologi umum untuk mahasiswa teknik geologi, kemudian laboratorium bahasa, ada juga laboratorium teknik elektro, laboratorium fisika dasar, laboratorium komunikasi untuk mahasiswa ilmu komunikasi, dan juga ada laboratorium diplomasi dan negosiasi untuk mahasiswa hubungan internasional. Tentunya laboratorium-laboratorium ini menunjang mahasiswa pada masa perkuliahan. Nggak cuma itu loh, ada juga laboratorium sistem kontrol, kemudian laboratorium pengembangan bisnis dan penelitian ekonomi untuk mahasiswa EFB, kemudian ada juga laboratorium fluida reservoir dan petrofisika, dan yang terakhir ada laboratorium bahan teknik. Nah, jadi lengkap banget ya. Benar, jadi setiap prodi itu di kita tuh punya laboratorium masing-masing. Benar, keren banget sih. Nah, nggak cuma laboratorium, Jihan. Jadi di kampus kita Universitas Pertamina ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti GOR. Kita punya GOR, lapangan buat olahraga di depan kampus kita. Kemudian ada juga perpustakaan dan ada juga dengar-dengar nih ya, Jihan ya. Ada kabar bahwa kampus kita tuh akan ngebangun library cafe gitu. Jadi tapi baru masa proses pembangunan gitu ya. Makin ini dong, makin nyaman lah ya di perpus ya, bisa sambil ngopi-ngopi santai gitu ya. Santai, baca-baca, atau ngerjain tugas gitu ya sambil ngeliatin pemandangan gitu ya. Apalagi perpus kita kan di tingkat paling tinggi gitu ya. Jadi bisa sambil ngeliat pemandangan gedung-gedung di ibu kota ini. Nah, untuk kafe yang udah jadi sendiri, kita juga udah punya nih, yaitu Thumbs Up. Jadi mahasiswa yang mau nongki-nongki gitu ya, sambil ngerjain tugas, ya, mau walks gitu ya, bisa di Thumbs Up kita. Nah, selain itu, di wilayah, lingkup wilayah Universitas Pertamina, kita juga ada kolam renang nih, Jian. Jadi, untuk mahasiswa yang mungkin punya hobi renang, ataupun ingin ikut UKM berenang, bisa nih berenang di kolam renang yang berada di kawasan Universitas Pertamina. Bener gitu banget. Sih, atau kalau misalnya abis capek nih kuliah ya kan, pengen refresh otak bisa ya kan berenang. Tinggal lompat aja. Karena benar-benar di samping kampus kita banget ya kan. Benar. Nah, selanjutnya terus apa lagi nih, Jihan? Oke, selanjutnya karena tadi kita udah bahas fasilitas, kita bakal bahas nih terkait lulusan dari Universitas Pertamina. Karena ini tuh pertanyaan yang kayak banyak banget ditanyain sama aku sendiri dan sering banget. Kayak nanya gini, orang-orang tuh sering nanya, lulusan dari Universitas Pertamina tuh apakah langsung kerja di Pertamina? Bahkan tuh aku aja kalau misalnya ke kampus nih ya, naik Grab atau naik Gokar gitu-gitu tuh bapaknya selalu nanya, Mbak kuliah di Universitas Pertamina nanti tuh langsung kerja di Pertamina gak sih gitu kan. Pasti kamu juga sering gak sih kalau ditanya keluarga gitu? Tuh terutama. Bener banget. Nah, ini aku bantu jawab dan bantu jelasin ya ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya Universitas Pertamina ini tuh, Universitas Pertamina sendiri ini tuh juga bukan instansi kedinasan teman-teman. Nah, misalnya kalau sobat muda habis lulus kuliah di Universitas Pertamina, bisa langsung bekerja lewat jalur dinas. Jadi itu nggak ada penjaluran secara langsung gitu ya dari kampus kita. Nah, tapi Universitas Pertamina itu tuh menjembatani mahasiswanya banget untuk bisa memiliki networking atau channeling di jalur industri melalui praktek magang. Nah, kayak yang kita tahu kemarin itu teman-teman aku sendiri pun sebenarnya banyak banget yang bisa kerja praktik di kawasan industri, termasuk bahkan di Pertamina. Nah, mungkin tuh kakak-kakak tingkat kita udah banyak banget ya, Fen, yang juga kerja praktik di sebenarnya di kawasan Pertamina langsung ataupun anak-anak perusahaan Pertamina. Nah, mungkin tuh teman-teman untuk bisa dapat
kesempatan untuk kerja praktik atau kerja magang di salah satu industri Pertamina, salah satu caranya aku kasih tahu nih tipsnya. Teman-teman tuh bisa join penelitian dengan dosen atau aktif kegiatan perkuliahan atau mungkin terlibat ini ya penelitian bareng sama dosen gitu yang mungkin bakal berkesempatan untuk teman-teman dapat channel atau networking dengan orang-orang langsung dari industri Pertaminanya. Nah, selain itu ngomong-ngomongin soal networking ini, kayak tadi kan udah aku mention juga ya kan, Fen, networking itu penting banget ya kan bagi kita. Nah, buat teman-teman sendiri tuh bisa juga nih yang misalnya punya alumni atau kenal sama alumni yang udah masuk ke perusahaan Pertamina ataupun anak perusahaan Pertaminanya, teman-teman bisa nanya nih, Kak ada info apa aja nih tentang kerja magang atau kerja praktik di sana? Ada nggak yang lagi buka nih apa ada nggak yang lagi buka nih pendaftaran tentang kerja praktik? Nah di situ sobat muda bisa manfaatin nih kesempatan untuk join atau daftar di situ. Mana tahu kan kesempatan nanti habis kerja praktik, tahu-tahu dilirik kan sama perusahaannya dengan kinerja yang bagus bisa kerja di Pertaminanya langsung atau di anak-anak perusahaannya. Selain itu kayak tadi aku bilang yang kayak terlibat sama riset bareng dosen juga, penelitian bareng dosen juga, itu tuh bakal ngasih portofolio tersendiri kan buat diri kita. Pasti juga orang-orang ngelirik, nih anak bagus nih prestasinya oke. Jadi itu bisa bikin peluang sendiri untuk kerja di perusahaan Pertamina atau anak-anak Pertamina atau anak-anak perusahaan Pertamina. Nah, jadi gitu, Van. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran, semoga udah terjawab ya pertanyaannya, bisa langsung kerja atau enggak di Pertamina. Benar banget, Jihan. Jadi nge-mention apa yang dibilang Jihan tadi untuk teman-teman itu relasi itu penting gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu bisa kolaborasi dengan dosen. Nah, terkait dengan kolaborasi dengan dosen, kebetulan cutting aku juga gitu nih, Jihan. Jadi ada dari anak hubungan internasional yang dia tuh mengadakan penelitian dengan dosen waktu masih menjadi mahasiswa aktif. Dan cutting aku tuh dia membuat jurnal gitu. Dan alhasil jurnalnya itu bisa dipublish di dalam jurnal lembaga jurnal internasional. Nah, karena itulah ketika dia lulus, sekarang dia bisa bekerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang bergerak di bidang lembaga riset negara berkelas dunia loh, di bidang penelitian, pengembangan riset dan teknologi. Nah, jadi hanya karena bekerja sama atau berkolaborasi dengan dosen, membuat sebuah penelitian itu bisa menunjang kita untuk bisa bekerja di sebuah instansi di ketika kita lulus nanti gitu. Bener banget. By the way, tadi kalau ngomongin LIPI, aku mantan kerja praktik di LIPI nih. Oh ya? Iya bener. Nah tadi bener banget yang dibilang sama Fendi, kenapa networking itu penting. Nah buat teman-teman yang penasaran, salah satunya aku tahu juga waktu itu pendaftaran kerja praktik buka di LIPI itu juga salah satunya dari networking dari dosen. Jadi itu bener, kalau apa ya, kayak dosen-dosen kita tuh baik-baik banget gak sih, kayak ngasihin info ke mahasiswanya, iya mempermudah banget. Atau misalnya kayak dosen kita dapat info apa, terus dikasih nih ke mahasiswanya, kayak direkomendasiin kamu ikut ini deh, atau daftar di sini gitu. Jadi itu tuh kayak kalau misalnya dibilang bisa apa ya, kayak menjamin langsung kerja di Pertamina, enggak, tapi kan pastinya ada usaha kan, balik lagi ke usaha kita, gimana kita ngebangun networking, gimana kita membentuk prestasi diri kita, portofolio dan segalanya. Ya, bener banget sih. Iya, gitu. Nah, jadi gitu ya tadi terkait seputar Uppercast di sesi kedua ini, kita bahas intens terkait dengan gimana cara pendaftaran beasiswanya ada apa aja, kemudian profil lulusan dan lain sebagainya, dan kemudian fasilitas di kampus juga. Bener-bener seru banget ya, Jian, kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat muda ini. Terus juga kayak ini ya, ngingetin kita lagi di masa-masa sekolah offline ya. Semoga Pertamina lekas lagi sekolah offline, karena seru banget ya, dan kita bisa manfaatin fasilitas yang ada. Apalagi sekarang kayak tadi gosipnya kan ada ini ya, ada fasilitas baru ya kan. Ya, library coffee ya.
Oh iya, tadi kan udah ini ya, ngomong-ngomongin jawab pertanyaan semuanya. Kan kita tadi ada janji loh kan di awal ke Apa sobat tuh? muda semua. Nah, tadi kan aku janji kan mau ngasihin kode referral buat teman-teman semua untuk 4 orang pendaftar tercepat yang bakal dapat potongan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Nah, untuk kode referralnya sendiri, ini aku kasih tahu ya. Kode referralnya itu teman-teman bisa masukin UP ODS 322 atau teman-teman bisa masukin UP ODS 322 atau nanti bakal kita kasih di sini lah ya detailnya. Nah, nanti tuh bakal bisa langsung masukin aja ke borang pendaftarannya. Nanti ada pokoknya ada tempat deh masukin kode referralnya di situ. Nah, udah deh tinggal di klaim. Nah, nanti teman-teman untuk 4 orang tercepat bakal dapat biaya potongan sebesar Rp100.000. Wah, lumayan banget ya Dian ya. Sangat lumayan dong, cuma nonton Upercast aja, ngikutin info bisa dapat biaya potongan lagi ya kan? Nah, oke Jihan, jadi itu tadi ya keseruan kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muda ini. Kita berharap nantinya situasi pandemi ini cepat pulih dan kita sama-sama berdoa agar kita semua kembali ke situasi normal dan kita bisa belajar dan bertemu kembali di kampus kita tercinta di Universitas Pertamina. Oke, teman-teman semua, karena ini udah kita di penghujung acara banget, mungkin kita mau pamit ya, tapi buat teman-teman semua jangan sampai lupa follow sosial media Instagram kita Universitas Pertamina dan jangan lupa subscribe di YouTube kita Universitas Pertamina karena kita bakal selalu ngasih info terbaru tentang ini ya, Fan, berita-berita terbaru ya kan. Biar nggak ketinggalan. Jadi jangan sampai lupa juga nyalain notification-nya supaya langsung tahu kita update berita apa aja. Oke, mungkin sekian aja di episode kedua ini. Semoga next kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Oke, kita pamit dulu ya Sobat Muda. Dadah. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Thank you.